kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu, kalau pada salah daripada mereka pakainya pakaian najis, itu tidak akan dapat dibersihkan dengan air mutlak. Tidak akan mungkin dicuci dan dibasuh dengan air supaya bersih karena digunting. Masyaallah, bagaimana kalau badannya terkena najis? Di antara daripada piringan umat Nabi Muhammad, umat terdahulu kalau pada berbagai melakukan kesalahan untuk bertobat kepada Allah, Allah perintahkan untuk mereka saling bunuh, berkelahi antara sesama mereka, tewas menewaskan, serang menyerang, bunuh, baru Allah mengampunkan dosa-dosa kesalahan mereka. Kita mendapatkan kampunan pada saat kita keluar daripada tandas, mendapatkan kampunan dosa dengan wudu, mendapatkan kampunan dosa dengan sembahyang, mendapatkan kampunan dosa dengan puasa, mendapatkan kampunan dosa daripada bersalaman, mendapatkan kampunan dosa dengan istighfar, mendapatkan kampunan dosa dengan umrah fi Ramadan ta'dil hajatan ma'i, umrah di bulan Ramadan mengimbangi haji bersamaku. Jadi kita bersabda, al-umrah ila umrati, umrah yang pertama pada tahun 2001, umrah yang berikutnya pada tahun 2011. Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma, menghapus sebenarnya hadis dosa-dosa yang terdapat antara keduanya. Kenapa? Dengan perantara umrah tadi semuanya jadi terhapus karena kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dan pikir sejenak, renung dan dipahami, pada saat kita mendapatkan julukan semulia-mulia al-ummah, maka kewajibannya harus kita laksanakan. Perlihatkanlah diri Anda, sikap kamu, perangaimu, perbuatanmu, penampilanmu, pergaulanmu, upayamu, usahamu, pengorbananmu sebagaimana layaknya umat yang paling mulia di sisi Allah. Itu maknanya tak patut kita bersikap zalim, tidak patut jadi takut, tidak patut bersikap kasar atau sanksi, tidak patut bersikap kasar. Kenapa? Sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu satu, karena berubah kepada kemuliaan baginda Nabi, dan juga karena Allah ingin memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kita, sehingga dengan kita menjadi khairul ummah, semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peliharalah dengan keilmuannya, maka peliharalah dengan amal dan kemuliaannya, maka peliharalah dengan kekhusyuan dan ketenangannya, maka peliharalah dengan kekuningan dan keikhlasannya, maka peliharalah dengan perjuangan dan pengorbanannya. Itu harus kita buktikan bahwasanya memang betul-betul kita adalah semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Maka masing-masing harus berupaya untuk melenyapkan kebodohan, kekurangan, kejahilan yang ada pada dirinya masing-masing. Berhijrah berarti dengan kita bertolak, beranjak, meninggalkan daripada perangai buruk, daripada sikap dan juga daripada perkara yang tidak elok, kepada perangai, akhlak, sikap, perilaku, pergaulan yang lebih baik. Tadi saya baca, sebenarnya saya sudah baca sekitar pada beberapa tahun yang lalu, tapi ingin mengungsikan kembali cerita Sayyidina Abdullah bin Rawahah, mudah-mudahan dapat dalam 5 menit. Salah satu daripada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Rawahah, salah satu daripada penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyair baginda Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah seketika sedang tidur bersama istri, berbaring di pemberian, bisa. Coba
sama keinginan, utang, ada mana, tak punya perasaan, inginkan yang itu, inginkan yang ini, maukan yang sana, maukan yang ini, itu nafsu. Keduanya halal. Jadi ketika sudah berbalik dengan istri, ternyata tengah malam keinginan bukan dengan istri, keinginan ingin menggauli hamba saya perempuan yang ada di sebelah sana di tempat kediaman yang sama. Jadi dengan beliau pun pergi, masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin, perlahan-lahan, pelan-pelan, tak berisik, sepeda sampai ke negara sakitnya sudah tidurnya, perlahan-lahan. Jadi pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Rawaha sudah bergauli, sudah bersama melakukan hubungan intim dengan jariah aman maka saya beliau miliki. Macam-macam ceritanya, istri terkejut, terjaga, terbangun. Maka pada saat itu, pada waktu menyadari suami tidak ada di samping, seketika juga bangun. Begitu bangun, kenapa Tuan Haji tadi itu sudah tidur di atas aman, atas betul. Jadi pada saat itu si rumah tadi itu tidak pikir panjang, langsung balik pergi ke dapur, diceritani dipilih tidur. Tengok suami sedang asik-asiknya bergauli aman, maka seketika itu dirasa keselip, pergi ke dapur ambil pisau. Berani ambil pisau. Siap-siap dan menggunakan pisau tadi itu, tapi pada saat sampai ke sana, seketika sampai ke bilik aman atau sampai ke tempat suami menggauli aman tadi itu, ternyata kita sakit ini proyek dengan dan selesai. Dah beda. Jadi kata Abdullah bin Rawaha, ada apa Haji? Jadi kata Haji, oh abang Tuan Haji, macam mana tinggalkan aku terus menggauli si amah itu? Maka ketika Abdullah bin Rawaha tengok pisau sudah siap-siap mau ditinggalkan. Sabar dulu. Jadi kata si makcik tadi, seandainya aku tengok awak masih ada di atas tubuhnya, aku tidak terangkat untuk menikah kalian berdua. Tadi benda itu sudah selesai. Jadi kata si Abdullah, ada itu tak ada langsung, tak ada macam mana? Aku tengok awak tidur ke atas badannya, macam mana keadaan? Tak ada Maji. Percaya kalau saya katakan itu tidak ada, dan saya buktikan dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi kata si perempuan tadi itu, karena Maji tadi itu tahunya Abdullah bin Rawaha tidak akan baca ayat, tidak akan membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dan bersih. Tidak pernah menemukan suami beliau membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Beliau tahu hukum, keduanya juga mengenal hukum. Seseorang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kata sang istri, oke, kalau memang betul-betul bukan dalam keadaan junub, coba baca Al-Quran sekarang ini. Maka dengan Sayyidina Abdullah bin Rawaha pun membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, coba dipastikan bunyi Al-Quran yang seperti apa. Nanti dicari dalam Al-Quran surah apa, Al-Quran tersebut ada di surah mana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. lantunan daripada qasidah. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena percaya dengan Allah dan juga karena percaya dengan suami.